Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Trias Akmalia, calon guru penggerak Angkatan 9 asal SMK Negeri 7 Ambon, Maluku. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, merumuskan keyakinan sekolah, dan menerapkan praktek segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep yang pertama, disiplin positif, yaitu pendekatan penerapan disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, sehingga mampu menumbuhkan motivasi intrinsik secara berkelanjutan. Konsep kedua, motivasi perilaku manusia. Akan selalu ada alasan di balik perilaku atau tindakan manusia, baik itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi yang mendasari tindakan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, maka itu berarti motivasi masih bersifat ekstrinsik. Sedangkan guru dituntut untuk mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Konsep inti yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Seorang guru dapat memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Pada akhirnya, seorang guru dituntut mampu untuk menjadi seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Seorang manajer mampu berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila seorang guru menginginkan muridnya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka guru harus mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas, yaitu kesepakatan antara guru dan murid hingga terbentuklah keyakinan bersama. Keyakinan yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini atau dipercayai oleh seluruh warga sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan salah satu disiplin positif yang diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan suatu cara menanamkan disiplin positif dengan menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bertujuan agar anak dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merealisasikan tawaran penyelesaian tanpa paksaan, melihat ke dalam diri sendiri, dan menyadari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pada prakteknya, segitiga restitusi melalui langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan
menanyakan keyakinan. Adapun koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul-modul sebelumnya adalah penerapan budaya positif di sekolah akan membuka jalan untuk mewujudkan tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga harus berpihak pada murid untuk menuntun tumbuhnya segala kodrat yang ada pada anak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mampu berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Salah satu perubahan yang diimpikan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dimulai dengan membuat rencana prakarsa perubahan berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga lahirlah generasi dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Sejauh ini, saya telah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang paling menarik bagi saya adalah mendalami praktek segitiga restitusi, karena sebelumnya saya baru memahami konsekuensi sebagai pengganti hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah mungkin sulit, namun bukan hal yang mustahil. Mengawali perubahan dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil mulai saya lakukan dengan mengajak rekan dan murid untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya pernah mengajak berbincang seorang siswa yang merokok di kelas saat jam pelajaran dengan menggunakan langkah-langkah restitusi untuk membantu siswa tersebut belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dengan guru, merealisasikan tawaran penyelesaian tanpa paksaan, dan mampu melihat ke dalam diri sendiri serta menyadari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dengan begitu, saya berharap siswa tersebut dapat kembali dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat lega karena akhirnya saya memahami posisi kontrol saya selama ini. Saya menyadari belum pada posisi manajer dan masih sebagai teman. Namun saya yakin dengan terus belajar, saya akan sampai pada posisi manajer sebagai seorang pendidik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi intrinsik siswa untuk melaksanakan budaya positif di lingkungan terdekat. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah bukan hanya baik bagi siswa, tapi juga sangat menenangkan bagi guru. Hubungan antara guru dan siswa pun menjadi lebih positif karena siswa merasa dapat berbagi cerita dengan guru tanpa merasa dihakimi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu seperti hampir putus asa karena apa yang saya lakukan tidak banyak mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri sebagai teman, pemantau, bahkan manajer. Perasaan saya pun semakin optimis bahwa karakter siswa dapat menjadi lebih baik dengan langkah penyelesaian masalah yang tepat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah beberapa kali menemani siswa yang terlibat masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Tapi secara keilmuan saya tidak mengetahui adanya langkah penyelesaian seperti itu. Yang saya lakukan hanyalah berdasarkan feeling sebagai orang tua yang berharap bisa menjadi teman bagi anak-anaknya. Saya pun sepertinya sudah menerapkan ketiga langkah tersebut, walaupun belum secara terurut dan terkonsep. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah adalah ilmu psikologi anak bagi guru. Karena saya sebagai guru merasa perlu banyak belajar memahami karakter anak, mengidentifikasi masalah, untuk kemudian menentukan langkah yang tepat dari setiap kendala yang dihadapi. Siswa juga harus dibekali dengan pendidikan karakter yang kuat dari keluarga. Oleh karena itu, penyampaian ilmu parenting kepada orang tua juga merupakan hal yang baik untuk dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antar warga sekolah. Demikian pemaparan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.